sampaikan Bapak Panitia, kami ada kecerobohan khilaf Pak ya. Kita saking semangatnya mau datang ke Ponorogo, pada subuh sholat langsung masuk mobil semua berangkat. Lupa kalau kemarin dikeluarkan semua, termasuk alatnya. Sampai sini baru tahu nih, ngobrol alatnya ketinggalan. Jadi ada yang di mobil cuman berapa ya, 17 atau berapa ya, 16 biji. Terus yang dari Madiun ada 7, berarti 6 tambah 7 sama dengan 13. Nanti yang jauh-jauh dulu yang mendapatkan ya, sisanya nanti akan kita susulkan cepat. Insya Allah hari ini atau besok sudah kita kirimkan ke Ponorogo ini. Bapak Ibu kalau mendengar atau melihat informasi yang di YouTube, ada saya ya, di YouTube, Google, artikel atau apakah yang namanya adalah bioelektrik, itu adalah yang akan kita pelajari hari ini. Selain itu tidak. Karena saat saya menamai bioelektrik, belum ada kata-kata bioelektrik. Saya lihat di Haki pun nggak ada bioelektrik. Yang ada adalah biolistrik, bioenergi. Kalau bioelektrik itu, sehingga kalau nanti ada artikel tentang bioenergi, artikel tentang biolistrik itu berbeda. Nanti kalau dengan bioenergi jadi tenaga dalam repot saya namanya. Karena kajiannya berbeda, keilmuannya berbeda. Bioelektrik ini punya kajian khusus tersendiri. Saya sendiri yang kemudian saya tidak belajar pada buku panduan, tapi pengalaman saya ini saya bukukan. Jadilah teori-teori dan kaidah-kaidah. Jadi yang menamai saya itu pun saya. Kalau Bapak Ibu itu mengamati di masyarakat, yang namanya terapi listrik itu banyak, betul ya? Tidak cuma bioelektrik, macam-macam, alatnya pun macam-macam. Bahkan penelitian, jangan bisa lihat di internet, cari penelitian korelasi antara listrik dengan sel itu sejak tahun 1700-an sudah diteliti Pak. Ternyata sel kita itu untuk bisa bertumbuh kembang itu membutuhkan energi listrik. Tapi listriknya berbeda dengan listrik PLN ya. Jadi panjangnya panjang dan bahkan sampai sekarang pun di medis juga menggunakan alat terapi berbasis komponen elektro. Jadi kalau fisioterapi itu pakai alat listrik juga. Pertama yang saya sampaikan bahwa ternyata listrik itu bermanfaat untuk kesehatan. Yang meneliti siapa? Banyak, gak cuma saya. Kalau nanti ada orang medis mengatakan, oh terapi listrik itu berbahaya, di medis ada alatnya. Kalau nanti ada orang PCM mengatakan, oh di terapi listrik tadi berbahaya, PCM itu ada yang namanya penakupuntur, ada yang namanya RWD, itu juga pakai listrik. Biasanya orang-orang yang seperti itu hanya biasanya terganggu zona nyamannya saja. Karena orang seperti itu pasti belum pernah ikut pelatihan bioelektrik, tapi sudah bisa menyimpulkan. Kalau panjenengan itu ingin menyimpulkan sesuatu, ketahui dulu baru disimpulkan, itu yang tepat. Kalau panjenengan ingin membandingkan dua hal, mengkomparasikan, pelajari dua halnya, baru nanti oh ini sama seperti ini kan gitu. Kalau saya tidak bisa, akan bisa menjadi kecenderungan itu. Nah, saya amati dulu, terapi listrik itu banyak. Mungkin yang seperti kita perhatikan, sumbernya sama-sama listrik, alatnya pen akupuntur, namanya RWD, dia hanya bekerja pada jalur-jalur meridian, dipakai oleh orang-orang PCM, gitu Pak ya. Akupuntur kan pakai jalur meridian. Kemudian ada alat juga, alat sumbernya sama-sama listrik, alatnya namanya ECT Pak itu ada di rumah sakit jiwa. Kegunaannya untuk menenangkan pasien gangguan jiwa yang sedang kambuh, setrum juga, yang jangan bengong. Di rumah sakit saat ini banyak juga sumbernya sama-sama listrik, alatnya mereknya macam-macam, harganya mahal. Dia bekerja pada saraf-saraf untuk fisioterapi. Di rumah sakit nggak ada meridian. Di salon kecantikan ada alat sumbernya sama-sama listrik. Itu alat kecantikan harga 15 jutaan. Itu untuk estetika, untuk kecantikan kulit wajah. Pakai setrum, jejak. Kesimpulan berikutnya, walaupun listrik ini bermanfaat untuk kesehatan, ternyata ketika alatnya berbeda, fungsinya berbeda-beda. Karena nggak bisa untuk kecantikan kok pakai alat ECT untuk orang sakit jiwa, nggak bisa. Panjenengan mengikuti alur pikir saya ya. Jadi
Saya berpikir, saya kembalikan ke sifat dasar listrik. Listrik itu mengalir ke semua yang bersifat konduktor, betul ya? Dan listrik tidak bisa mengalir semua yang bersifat isolator. Saya lihat bagian tubuh kita itu semuanya sifatnya konduktor, Pak. Meridian itu ternyata melalui jalur-jalur konduktor. Saraf itu konduktor, darah konduktor, pembuluh darah konduktor, kulit konduktor. Sel-sel kita itu semuanya konduktor, artinya bisa dialiri listrik. Yang tidak bisa cuma rambut, tulang, gigi, kuku. Yang lainnya konduktor. Kalau semuanya konduktor, kenapa tidak ada satu alat saja yang bisa untuk semuanya, Pak? Betul enggak? Pikir saya waktu itu. Kenapa harus ini khusus meridian, ini khusus saraf, ini khusus kecantikan? Kenapa harus seperti itu? Kan sama-sama konduktor. Betul ya? Ternyata setelah saya cari tahu dan saya rasakan itu, perbedaannya adalah produk listrik dari alam yang keluar dari alam. Walaupun sumber-sumbernya sama listrik, tapi kalau sudah masuk ke alat, itu sifat setrumnya itu berbeda-beda. Kalau pena kumpul itu kecil-kecil, bahkan bisa kita buat lebih gede. Untuk orang sakit jiwa itu jeret, gitu. Untuk kecantikan itu jeret. Jadi walaupun sumbernya sama-sama listrik, produk listrik dari alat itu beda-beda. Oh seperti itu. Ya udah. Kenapa saya bilang ya udah? Karena saya dulu waktu meneliti itu juga tidak berpikiran saya mau meneliti ini tidak, Pak. Saya pun sampai sekarang tidak berpikir kenapa Perti bisa berkembang pesat seperti ini, bisa berkembang pesat seperti ini. Jadi saya lalui saja, kemudian pengalaman saya ini saya jadikan sebuah kitab. Walaupun kitabnya akhirnya diringkas supaya panjenengan lebih mudah memahami karena kita terjunkan ke masyarakat. Jadi nggak perlu panjenengan itu belajar tentang istilah-istilah listrik. Ya. Nanti akan saya ubah dengan istilah yang mudah dipahami. Setelah itu saya berselancar di dunia maya, mencari informasi itu. Kalau dulu belum ada Android seperti ini, dulu di warnet. Jadi saya dulu senang ke warnet tentang terapi listrik. Ternyata ada yang model-model injek-injek seperti ini, Pak. Di Indonesia belum ada. Waktu itu di Cina dan di Jepang. Bahkan ada agenda pelatihan di Jepang langsung agenda pelatihan di Indonesia itu langsung masternya dari Jepang. Model injek pakai timah kami. Kalau saya pakai tembaga. Pakai timah menonjol. Kalau menonjol risiko konslet. Karena kalau kesentuhan positif negatif konslet. Menonjol. Jadi tidak menonjol. Menonjol ada pirnya, biar injaknya ada kena-kena gitu. Tapi yang dari Jepang itu, pelatihan itu, dia masih fokus pada jalur-jalur meridian di kepala untuk penanganan stroke. Jadi masih bicara tentang meridian. Saya juga tertarik, tapi saya nggak punya uang. Saya belajarnya dari orang yang belajar pelatihan ikut masternya itu. Kalau pelatihannya harganya 150.000, saya ikut itu. Karena mahal saya nggak ikut. Saya cobakan yang model-model ini. Saya nggak punya alatnya. Ya. Saya pakai yang namanya pakai uang koin. Dulu yang uang 100 rupiah yang gambar wayang, karena nggak lebar ya, gepeng itu. Terus kemudian bisa untuk diinjek-injek. Macam-macam saya coba. Akhirnya seperti itu. Saya mempraktekkan pada jalur-jalur meridian bukan cuma di kepala, efektif. Tapi saya nakal. Saya cobakan yang di luar meridian. Ada sakit gigi, tak setrum giginya, sembuh, Pak. Ada sakit kanker, tak setrum kankernya, sembuh, alhamdulillah. Padahal itu menyalahi aturan-aturan loh. Namanya kanker kan nggak boleh dipegang-pegang. Ini tak setrum. Orang kentuk tawon tak setrum. Mari, Pak. Ada wudun tak setrum. ONKP tak setrum. Dan ternyata itu efektif. Asam urat bengkak, Pak. Ini kan nggak boleh dipijat katanya ya. Tak setrum, Pak. Kempes. Ini aneh ini. Ternyata ini itu fungsinya nggak cuma untuk meridian. Berarti ini alat yang saya cari tahu, yang saya mau cari alat seperti ini beberapa tahun yang lalu kan. Jadilah saya kemudian mengembangkan. Tapi saya juga nggak mohon-mohon amat, Pak. Ini alatnya kan nggak ada komponen elektronnya kan, ya kan?
Coba perhatikan, ini kan nggak ada komponen elektroniknya sama sekali. Kenapa alat yang nggak ada komponen elektroniknya sama sekali kok bisa mengalahkan alat-alat yang harganya ratusan juta di rumah sakit? Ini penasaran saya. Akhirnya saya ingat itu Pak, ternyata yang membedakan itu adalah ada sumber listrik, ada alat, kemudian sifat listriknya berbeda. Kalau seperti ini ternyata alatnya itu adalah tubuhnya si terapis, bukan ini. Jadi kalau panjenengan berpikir alat bioelektrik mana? Ini salah Pak, ini hanya kabel sambung. Ini ada kipas, ini kipas, ada kabel sambungnya untuk ngambil strom, gitu Pak ya. Kipasnya itu bukan kabelnya ini, tapi kipasnya ini. Ada unit televisi. Yang jenengan maksud pasti unit televisi ya gitu Pak ya, bukan kabelnya. Sama, saya baru paham bahwa alat terapi yang selama ini saya lakukan itu adalah tubuh saya sendiri. Ini hanya mengambil arus. Kenapa perlu seperti ini? Karena kaki saya nggak bisa nancep Pak. Betul nggak? Saya nggak bisa ngambil nancep setrum langsung di setrum, kan nggak bisa. Butuh alat yang seperti ini, ngambil sumber dari stop kontak itu, akhirnya sumbernya dialihkan ke sini. Saya ngambil arusnya dari sini. Jadi kalau nanti ada yang bilang, saya punya alat terapi listrik yang lebih canggih, sampaikan, saya lebih canggih lagi karena alat saya adalah tubuh saya sendiri. Karena nanti biasanya ada yang menawar-nawarkan pakai dimmer, indikator LED, potentiometer, ini kumpul kata. Lebih canggih tubuh kita sendiri. Ada yang jangan harus perhatikan, misalnya ini, yang kemudian saya penasaran itu. Ini positif dan negatif ya. Kalau ketemu positif dan negatif terjadinya apa? Konslet Pak ya, konslet. Nanti yang negatif itu diinjak oleh si pasien, yang positif diinjak si terapis, kan gitu ya. Terapisnya bermuatan positif, pasiennya bermuatan negatif. Terapisnya nyentuh pasien, berarti positif nyentuh negatif. Harusnya apa Pak? Konslet. Tapi kok saya nggak yang terjadi? Enggak Pak. Harusnya jeglek, tapi kok nggak jeglek? Betul nggak? Saya berkesimpulan tubuh saya ini bukan cuma sekedar penghantar listrik seperti kabel, tapi tubuh saya ini terjadi proses dulu. Berarti dalam tubuh kita ini ada bagian-bagian tubuh yang fungsinya sama seperti komponen elektro. Saya cari terus ketemu Allah bukakan ilmu-ilmu itu Pak. Jadi nanti akan saya jelaskan tubuh-tubuh kita itu yang fungsinya seperti komponen elektro. Karena tubuh kita ini nggak cuma sekedar penghantar, ada proses listrik masuk ke tubuh kita, kemudian keluar jadi produk listrik itu. Paham ya? Jadi kalau hanya sekedar penghantar, setiap kita megang pasien pasti jeglek, karena positif megang negatif. Nah ini enggak, uniknya di situ. Kita bandingkan dulu ya, beberapa contoh saja karena waktunya sangat terbatas. Kita sholat dulu jam kita tak berdiri ya. Ya, karena kan sholatnya kan sendiri. Oke, artinya sebelum azan saat sholat kita sudah disoman dulu gitu deh. Jam berapa? Kesepakatan? Jam 12 kurang seperempat sudah azan belum? Belum ya. Kita rehat jam 11. 12 kurang seperempat ya. Dari 11.45 kita rehat. Kalau kita bicara tentang listrik, bicara tentang setrum, itu bicara suatu hal yang mengerikan, gitu ya, membahayakan. Sehingga yang harus kita ketahui dulu, yang harus kita pahami dulu adalah tentang keamanannya, kan gitu. Jangan sampai kita terapi listrik ini nggak aman, kan gitu ya. Kita harus melihat keamanannya dulu. Instalasi rumah, masjid itu ada pengamanan awal, namanya sekring. Betul ya? Ketika ada konslet atau apa, keos atau apa, sekernya akan putus. Kalau sekernya putus, nggak ada arus, sehingga tidak terjadi kerusakan yang lebih masif, kan gitu ya. Jadi seker putus, berarti ada sesuatu yang bermasalah, konslet. Allah itu ternyata menciptakan sekring alami dalam tubuh kita, namanya sistem gerak refleks.
Fungsi dari sistem gerak refleks ini sama persis dengan fungsinya sekring. Fungsi gerak refleks itu dia bekerja sebagai pengamanan awal tubuh kita terhadap arah bahaya. Dan dia tidak perlu laporan sampai ke otak karena hanya sampai susun tulang belakang, direspon saraf-saraf motorik sehingga gerak refleks itu tidak mikir. Misal panjenengan kena rokok, langsung bergerak menjauh. Cara kerjanya kalau sekring itu memutus hubungannya, gerak refleks sama. Ketika ada marah bahaya, gerak refleks ini fitrahnya cara kerja itu adalah dengan memutus hubungan dengan marah bahaya itu. Kena selut rokok, langsung menjauh. Gak ada kena selut rokok malah mendekat. Gak ada. Pasti akan menjauh. Supaya tidak terjadi kerusakan yang lebih masif, sama persis seperti sekring. Terus aplikasinya terhadap bioelektrik bagaimana? Teknisnya kita nanti si pasien tidak negatif, kemudian terapisnya megang pasien, baru terapisnya tidak yang positif, gitu ya. Ketika seperti itu terjadi proses terapi, kok tiba-tiba ada sesuatu yang membahayakan, misalnya kena petir, rumahnya kena petir atau jaringannya listrik kena petir, sehingga terjadi arus yang sangat besar, barang-barang elektronik bisa rusak. Kalau panjenengan itu sedang proses menerapi, kemudian kok ada petir, yang terjadi adalah sekring alami panjenengan bekerja. Baik punyanya jenengan sebagai terapis maupun punyanya pasien. Pasien juga punya gerak refleks, Pak. Fitrahnya gerak refleks itu dia akan menjauhi bahaya itu, Pak. Sehingga dua-duanya, baik terapis maupun pasien, dia akan sama-sama saling menjauh. Tidak mental guling-gulingan enggak, Pak. Jadi itu sudah terbukti teman kita kena petir. Waktu terapi kena petir jaringannya. Itu cuma jadi setelahnya jadi tambah kuat. Kaget ini aja. Enggak bermasalah. Aman karena kita punya sensor itu. Berbeda kalau panjenengan terapi mandiri. Ini banyak yang mengajarkan terapi mandiri walaupun sudah kita larang gitu, tidak boleh mengajarkan terapi mandiri. Terapi mandiri itu injak dua-duanya positif dan negatif ditinjak bersama-sama. Itu jangan bayangkan kalau nanti diinjak jangan itu jerak-jerak bakar, itu film kartun itu. Kalau injak dua-duanya ini terasanya cuma di kaki paling sampai paha. Tapi itu bahaya kami larang. Karena apa? Kalau nanti terjadi misalnya ada arus besar dari PLN atau petir, negatif dan positifnya ada pada orang yang sama, nanti nasibnya kayak barang-barang elektronik. Hentakannya sangat besar, biasanya ya nggak kuat jantung. Jadi kami larang untuk terapi mandiri. Walaupun ada yang kemudian ngeyel, bahkan keluar dari peti, kemudian yang penting jualan alat ini dan mengajarkan terapi mandiri pakai mobil. Sudah kami larang. Belum lagi nanti ada bahaya yang lain, misalnya secara teknis tadi kan pegang pasien baru injek, itu ya. Semakin diinjak semakin besar. Ini kok tiba-tiba kakinya kram, langsung kencang kejepit meja lagi, nggak bisa diangkat. Apa yang terjadi? Ini gimana? Mati baru, Pak. Insya Allah nggak akan terjadi seperti itu. Ketika nanti nanti bisa panjenengan coba pasien pegang, kemudian jangan injak semaksimal mungkin, dioptimalkan, injak sekuat mungkin. Tubuh kita itu sudah punya batasan. Ketika sudah nanti membahayakan tubuh kita akan menolak. Caranya bagaimana? Biasanya jaringan terapis dia akan lektor-lektor kayak gini. Itu kalau diteruskan, Pak, lama-lama itu akan lepas dengan sendirinya. Dengan sendirinya nggak usah kita pikir, akan melepaskan diri. Bahkan nanti misalnya ada pasien yang dia resistensi terhadap listrik itu kecil, artinya dia tidak bisa menerima strom besar. Ketemu terapi senior yang tidak manusiawi, hanya dia seringnya pokoknya gede, padahal pasiennya nggak mampu. Itu pasien nggak usah lari. Ini lempeng yang diinjak pasien gini, ketika stromnya besar pasiennya nggak kuat, ini kakinya kan kayak gini. Betul nggak, Pak? Iya, dia menolak, otomatis Pak refleks itu, dan dia akan geser juga. Jadi aman. Sampai sekarang saya belum pernah menemukan bahwa
Jadi kalau ada kata orang yang mengatakan tubuh kita itu punya listrik alami yang dahsyat, sensornya luar biasa, disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita. Belum lagi kita nanti akan bicara tentang listrik 220 volt. Itu mengerikan ya. PLN, petugas PLN itu bagaimana caranya mindsetnya itu jangan sampai nyentuh kabel. Lah ini orang kan ngerti kabel yang diinjek-injek. Nekat-nekat. Ini Pak, barang-barang elektronik itu 220 volt. Masuk Pak. Ke sana itu kemudian tidak semua 220 volt itu dibutuhkan semua komponen. Di sana ada namanya resistor. Resistor itu fungsinya sebagai penghambat. Nilainya hambatan itu ada cincin-cincinnya, ada nilainya, nanti bisa dihitung. Nah, kalau kita nanti dialiri listrik 220 volt, asalkan melalui bagian tubuh yang fungsinya sama seperti resistor, itu aman. Di mana itu? Letaknya di tumit Pak, namanya kapalen. Tahu kapalen ya? Semakin tebal kapalnya, semakin canggih resistornya. Beruntung orang-orang yang punya kapal. Allah itu menciptakan segala sesuatu tidak ada yang sia-sia. Cuma kita nggak mau berpikir. Allah tidak tunjukkan kebesaran-besarannya. Padahal Allah itu maha besar. Makanya kita harus bilang kapal. Nggak berpikir kenapa kapal itu bisa dibentuk, apa tujuannya. Bahkan nanti menguap, kentut dan sebagainya dikaji. Penting itu dikaji. Contoh, seorang petani jarang memakai sendal, jarang memakai sepatu. Dia ke sawah tanpa alas kaki. Kemudian pulang lewat jalan aspal yang panas tanpa alas kaki. Allah akan ciptakan kapal yang tebal. Betul ya? Pertanyaannya, petaninya minta nggak sama Allah? Gak usah minta, Allah berikan kapal yang tebal. Kapalnya orang satu dengan yang lain berbeda-beda, tergantung apa? Kebutuhannya, aktivitasnya. Karena fungsi dari kapal itu apa? Untuk melindungi dari bahaya, baik dari panas maupun kerikil tajam. Betul ya? Maka dari itu, kalau panjenengan memasukkan listrik itu melalui kapal itu sudah disetting sesuai dengan kemampuan panjenengan. Ini paham ya? Paham ya? Jangan coba-coba terapi setrum listrik kok pakai jari. Nanti nasibnya ya gitu gitu Pak. Tapi kalau jenengan tumitnya ditumit Pak, itu aman. Karena di sana ada resistornya. Satu resistor. Kemudian ada juga potensiometer. Saya bicara kebutuhan pokoknya saja ya. Yang namanya kipas angin itu ada potensiometer Pak, ukuran 1, 2, 3, 4 itu. Pen akupuntur, alat terapi listrik itu pen akupuntur itu ada ukurannya 1, 2, 3 dan sebagainya. Kita itu punya potensiometer ciptaan Allah itu jauh lebih akurat dibandingkan potensiometer buatan manusia. Potensiometer ciptaan Allah itu namanya perasaan. Kita sebagai alat merasakan besaran setrum yang masuk ke dalam tubuh kita. Merasakan besaran setrum yang kita salurkan kepada pasien, dan kita pun merasakan besaran setrum yang dibutuhkan pasien. Kenapa itu penting dalam hal akurasi? Karena satu orang dengan orang lain itu kebutuhan setrum yang berbeda-beda. Bahkan orang yang sama, nanti coba perhatikan tangan kanan dengan tangan kiri, respon setrumnya itu beda-beda Pak. Disentuh sini misalnya, di sini ada orang yang setrum kecil aja sudah set gini ya. Tapi ada orang yang sudah gede atau tidak mau berat-berat. Macam-macam. Bisa lagi mata, titiknya sini. Pegang, setrum dengan seperti yang sama. Harusnya sama antara kanan dan kiri. Tapi perhatikan bagi orang-orang yang punya keluhan mata, setrum yang berbeda. Ada yang besar kanan, ada yang besar kiri. Apa yang menentukan itu? Biasanya, kenapa kok setrumnya yang sebelah kiri besar, kecil? Karena ada sumbatannya. Dan kebiasaannya, sumbatan-sumbatan itu sifatnya isolator. Jadi coba perhatikan, nanti kalau di bagian mata yang setrumnya kok paling yang lebih kecil, biasanya di sana mata yang ada keluhannya. Kita bisa merasakan Pak, tapi kalau alat-alat itu ya nggak bisa merasakan. Apalagi laporan ke kita, kan? Belum lagi ketemu orang diabetes.
Orang sakit diabetes kok kadar gulanya sampai 600, orang itu nggak bisa disetrum. Baru tahu ya, orang diabetes nggak bisa disetrum Pak. Orang PLN aja nggak ngerti. Kalau PLN tahu, saya yakin syarat perekrutan karyawannya adalah diabetes. Nggak ada kecelakaan kerja kok. Kenapa bisa seperti itu? Karena sifat dari kadar gula itu isolator. Semakin besar kadar gula di dalam darah, semakin sulit masuk seperti keluar. Kalau cuma 200-300 masuk bisa. Tapi kalau 600 bahkan lebih itu kita hitung itu sepertinya kayak metal-metal di tangan itu Pak. Pasien kok nggak terasa. Karena isolator, kemudian gula yang berlebih itu membuat saraf saraf itu kurang sensitif Pak. Walaupun kadar masuk pun dia nggak terasa. Nah itu kita sebagai alatnya merasakan. Tapi kalau penanggung putu yang lain kita nggak bisa merasakan Pak. Ya kita hanya memprogram untuk sakit jantung misalnya 1 saja, untuk sakit asam urat 10. Dia nggak ngerti setrum masuk atau tidak, kebetulannya berapa kan nggak ngerti, nggak bisa merasakan. Nah kita itu punya potensi penciptaan Allah yang luar biasa namanya perasaan. Belum lagi sifat dasar listrik, sifat dasar alatnya. Alatnya adalah tubuh kita dibandingkan dengan alat yang berbasis komponen elektro. Semua yang berbasis komponen elektro, dia sifat kerjanya statis. Secanggih-canggih robot, dia hanya bekerja pada yang diprogramkan saja. Contoh misalnya motor diisi 1 liter sudah di setting untuk 40 kilo misalnya. Sekarang diisi 1 liter yang bisa untuk 40 kilo, nggak bisa lebih. 1 tahun yang akan datang, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun pun diisi 1 liter tetap bisa untuk 40 kilo, nggak ada perkembangan. Bahkan kecenderungan dia akan semakin boros dan rusak. Tapi kalau tubuh kita ciptaan Allah dan ini kita jadikan alat, tubuh kita itu sifatnya dinamis, nggak statis. Misalnya panjenengan sekarang kita mau belajar jadi atlet lari maraton. Saat ini kita lari 100 meter capek, betul ya? Nanti kalau kita latihan lari terus selama 1 tahun, tubuh kita berkembang, ototnya berkembang, VO2-nya berkembang, sehingga 1 kilometer mampu. Paham ya Pak? Nanti terus sama, semakin kita sering berlatih, ternyata tubuh kita itu menyesuaikan, berkembang. Yang namanya dinamis tidak harus naik. Nanti setelah kuat 1 kilometer, kita nggak latihan selama 10 tahun, nanti kita kembali lagi Pak, saat 100 meter capek lagi, kan gitu ya. Ototnya yang dulu waktu jadi atlet kenceng-kenceng sekarang juga bedah, gitu ya. Itu namanya dinamis. Sehingga di bioelektrik ini Bapak Ibu sekalian, semakin jenengan itu sering memBE, menerapkan pakai BE, jenengan itu semakin bagus, semakin sehat. Tidak seperti katanya orang, jangan pakai bioelektrik nanti ginjalnya rusak, tulangnya keropos, ginjalnya rusak, darahnya habis, ingatannya jadi hilang. Mengerikan sekali Pak. Tubuh kita itu nggak kayak barang mati Pak. Kalau jangan pakai logika seperti itu, misalnya orang yang sering donor darah, lihat di PMI Pak, ada yang kadang 100 kali donor darah, itu ya Pak. Volume darah kita berapa? 2,5 liter gitu ya, 2,5 liter. Ini orang sudah 100 kali darahnya diambil. Kalau dihitung jumlahnya bisa sak kantong apa sak bisa ya. Kok darahnya nggak bisa bisa? Karena tubuhnya itu merespon memproduksi darah lagi, kan gitu Pak? Kan gitu ya. Jadi tubuh kita itu nggak kayak barang mati, tubuh kita itu berkembang. Bahkan semakin kita latih, nggak kemudian semakin kotor lah, malah semakin menguat otot-ototnya, kan gitu. Dan semakin panjenengan itu memakai bioelektrik, tubuh jenengan itu akan terupgrade dengan sendirinya. Lama-lama jenengan bisa nyetruk dengan kekuatan yang besar dan semakin sehat. Contoh banyak hal yang di sini ada Pak Agus. Pak Agus itu sakit ginjal. Setelah terapi istrinya, setiap hari itu selama 1 bulan ginjalnya normal. Bukan tambah sakit. Dan Pak Agus masih punya menyimpan hasilnya Pak? Masih. Jadi
1 bulan. Kalau orang seperti kan beliau check up-nya kan setiap bulan, Pak. Jadi 1 bulan sebelum dia belajar bioelektrik, kemudian rutin setelah itu 1 bulan. Dilaporkan ke saya juga normal, TG-nya yang 500 normal, kreatinnya yang gejalnya itu normal. Dulu beliau dan istrinya itu kolektor pil, obatnya banyak sekali. Sekarang sudah tidak muncul obat sama sekali, Pak. Sudah 2 tahun ini, ya Pak, tanpa obat. Tuh. Itu bukti nyata. Kalau orang yang berasumsi kan belum belajar BE, Pak. Silahkan belajar, buktikan. Sehingga paling baik itu suami dan istri itu belajar, sehingga di rumah bisa saling terapi-terapian. Ini juga bisa untuk program keluarga sakinah, Pak. Setiap malam setrum-setruman. Insya Allah sakinah. Mau badannya pun nanti. Jadi sakinah dulu. Setrum-setruman nanti akan berlanjut pada setrum yang lainnya. Yang ibu-ibu sebelum nanti dapat pasien kanker payudara, banyak tahu enggak terapis kok, tahu rasanya payudaranya disetrum. Nah, supaya merasakan yang paling bagus yang setrum adalah suaminya, jangan tetangganya. Setrum, tapi bagian sini disetrum rasanya, oh seperti ini. Di sini seperti apa? Oh seperti ini. Oh sini oh. Kalau di putingnya sakit. Berarti kalau di puting, kalau dapat pasien jangan disitu di putingnya, sakit. Jadi ibu harus merasakan. Yang bapak-bapak sama, sebelum bapak-bapak nanti mendapatkan pasien rumah sahabat, biar tahu rasanya itunya disetrum. Dan yang paling enak ya istrinya sendiri yang itu. Jangan belum pernah merasakan dapat pasien lemah syahwat, maton tekem, setrum, jerit-jerit nanti. Ya, biar tahu rasanya. Oh, kalau di setrum bagian selangkangan itu, karena listrik itu dia adalah setrum mengalir ke semua konduktor, pada saraf itu konduktor. Dia akan merasakan aliran setrum itu menjalar melewati saraf-saraf, terasa ternyata sampai sana. Dan itu penting bagi seorang terapis. Bagian kejantanan, biar tahu rasanya. Bagian kejantanan itu antara buah zakar dengan dubur. Di situ suruh nyetrum istrinya, Pak. Dung. Nanti dia enggak dung. Biar tahu pengalaman kami dengan bioelektrik ini yang sering dikhawatirkan orang-orang itu. Efek samping yang kami rasakan selama 20 tahun ini tidak ada. Belasan tahun, 14-15 tahun yang lalu. Efek sampingnya tidak ada. Yang bahaya adalah efek depannya. Kalau tak percaya tanyakan di Pak Agus ini. Yang senior itu coba. Semakin sering jenazah terapi pakai bioelektrik, ininya pun tambah jos. Yang ibu-ibu itu, teman-teman terapis kita yang sudah 1 tahun, 2 tahun itu, Pak, payudaranya itu tambah kenceng dan itunya tambah rapat. Karena tubuhnya itu terupgrade, Pak, seger kembali. Ada testimoni dan ini banyak yang model seperti ini. Bu Aisyah, dia adalah istri kepala BPN Purworejo, dan istrinya pejabat, Pak. Dia sudah menopause. Beliau ini namanya menopause ya. Kalau mau melayani suaminya, pakai tambahan minyak dari luar, Pak. Karena kalau bercocok tanam nggak ada airnya itu sulitnya. Tambahan minyak dari luar. Setelah beliau ini belajar BE, ikut bakso, terapi suaminya tiap hari, minyaknya keluar lagi secara alami dan sekarang menstruasi lagi, Pak. Coba nanti jangan buktikan sama istri setrum-setruman. Yang suaminya tambah jereng, yang istrinya tambah rapat, tambah seger, staminanya juga tambah luar biasa. Itu Pak ya. Jadi sedikit saya ingin memaparkan, antum jangan khawatir dengan terapi bioelektrik. Terapi bioelektrik itu berbeda dengan orang kesetrum. Orang kesetrum itu tidak ada ilmunya. Kalau kita ada ilmunya, nanti kita akan kaji banyak macam-macam fungsi dari tubuh kita itu luar biasa. Selanjutnya Bapak misalnya seperempat. Cara kerjanya ini penting, ya, supaya dengan tidak jadi yang tidak merasa aneh ya. Misalnya sakit osteoporosis, sakitnya osteoporosis di lututnya, pengerokosan tulang, kebutuhannya adalah kalsium.
kemudian diterapi pakai bioelektrik, kok sembuh? Apakah dia sering mengandung kalsium? Sakitnya osteoporosis, kebutuhannya kan kalsium Pak. Diterapi pakai bioelektrik dengan setrum, kok sembuh? Apakah dia sering mengandung kalsium? Tidak kan? Berarti harus ada yang bisa menjelaskan cara kerjanya. Apalagi kalau pertanyaan saya rubah. Nah ini bagian terpenting masalah ketahuan. Sakitnya sakit osteoporosis, kebutuhannya adalah kalsium karena pengeroposan tulang. Diterapi pakai metode yang namanya bioelektrik. Yang terapi adalah manusia namanya terapis, sembuh. Saya pertanyaannya saya rubah, yang menyembuhkan siapa? Tuh, kok bisa ya? Ini harus terjawab. Kalau tidak, kualitas keimanan kita pasti akan bertambah. Karena itu hanya sekedar dogma. Kayak seperti ditanya, siapa agama apa? Islam. Siapa Tuhan? Allah. Siapa Nabi Muhammad? Sholat orang. Ya kualitasnya kayak gitu Pak. Jangan harus tahu cara kerjanya Allah. Dan tentu cara kerjanya Allah ini berbeda dengan cara kerja manusia. Tentu lebih canggih, lebih dahsyat. Gimana cara kerjanya Allah untuk menyembuhkan orang osteoporosis? Bagi yang sudah ikut pelatihan saya, beri kesempatan yang belum ikut untuk menjawabnya supaya Anda jawab. Caranya bagaimana Allah menyembuhkan pasien yang osteoporosis kebutuhannya kalsium? Kalau pandangan mengatakan bahwa Allah yang menyembuhkan, sel-sel yang mati dihidupkan gitu ya. Nah Allah kapan Pak datangnya ke pasien kemudian ke terapi itu kapan? Caranya bagaimana? Rasanya yang nyaman yang didapatkan. Kebutuhannya adalah kalsium. Nah, Allah kapan terapinya? Karena yang menyembuhkan Allah. Rasa nyamannya dari stroke, dari terapis kan? Sugesti. Kalau ada pasien pingsan Pak, kemudian kita terapi, itu belum membuat sugesti macam-macam loh Pak, orang pingsan. Niat aja belum beliau. Apa kira-kira? Sistem tubuh, imun dan sebagainya. Tip ya, dicucuk. Cara kerja Allah tentu berbeda dengan cara kerja kita. Allah itu menciptakan manusia itu tidak seperti menciptakan boneka. Allah menciptakan manusia beserta Allah menciptakan sistem yang membersamainya. Manusianya berkembang, sistemnya berkembang. Manusianya mati, sistemnya mati. Fungsi dari sistem-sistem itu yang banyak sekali, itu literaturnya bisa cari bukunya. Fitrahnya secara fitrah sistem itu adalah melindungi tubuh, menjaga tubuh, menyembuhkan tubuh. Sistem itu Pak. Ya, ada sistem imun, ada sistem pencernaan, sistem macam-macam sistem itu banyak sekali. Secara fitrah kerjanya seperti itu. Saya kasih contoh. Misalnya kedip mata yang sederhana yang gampang dipahami. Orang mata itu ya, orang yang mata itu kalau misalnya dia tidak lembab, dia tidak dibasahi, dia akan kering Pak ya. Jadi mata itu butuh kelembapan. Sehingga kalau mata kering itu bisa sakit kemudian rusak. Maka Allah melembabkan mata itu sebelum mata itu sakit dengan cara apa? Membuat sistem kedip mata. Di mana di saat kedip mata dibutuhkan, mata itu akan kedip. Di mana dibutuhkan mata air mata itu akan mengalir sendiri. Jangan kan nggak pulaan sumur toh Pak? Sudah ada sumur. Bahkan itu pun di luar kendali kita. Coba kalau misalnya sekarang kita mau mencoba mengambil alih program kedip mata. Per 5 detik kita duduk bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Insya Allah seumur hidup ngurusi kedip mata. Gak rampur-rampur. Bahkan coba lakukan 1 jam. Itu otot mata capek Pak. Jangan kedip mata kok butuh istirahat, capek. Padahal selama ini kita kedip kok gak capek-capek. Karena bukan kita sebenarnya yang menggerakkan itu adalah refleks kita Pak. Ketika mata membutuhkan, ketika mata kelihatan kita harus begini. Refleks itu. Sistem pernapasan. Saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem-sistemnya. Yang saya hirup apa Pak? Apa? Udara, bukan batu Pak ya. Udara. Tapi jenisnya apa Pak?
Oksigen O2 ya, saya keluarkan jadi CO2. Oh berubah ya, berarti ada alat yang mengubah Pak ya. Padahal saya bisa 1 detik loh Pak. Berarti prosesnya kurang dari 1 detik Pak ya. Berarti ada alat yang sangat canggih Pak, dan ini bekerja seumur hidup. Panjenengan tidur, alatnya tidak tidur. Betul ya? Organ pernafasannya pun kecenderungannya juga bersih. Ini motor, mobil kita jalan-jalan 2 hari aja sudah berdebu. Ini asap kendaraan bermotor kita hirup, asap rokok kita hirup, debu kita hirup. Kenapa kok kecenderungan paru-paru itu bersih? Pertama, karena ada bulu hidung. Ada yang jualan bulu hidung Pak? Atau ada jasa memasang bulu hidung? Saya pengen. Gak ada ya. Nanti kalau ada yang lulus sensor masuk Pak, berjalan. Allah keluarkan dengan cara bagaimana? Gebres, wahid, bersih. Bersih pun kalau kita kaji, Allah sudah menerapkan kepada yang pas Pak. Oleh karena itu, makanya bersih itu ada karakternya. Ada model orang itu bersihnya cukup sekali saja, tapi se-RT dengan semua. Wih, tumpah apa ya? Orang yang model seperti ini kalau disuruh pelan-pelan juga bisa Pak. Walaupun dia imam masjid. Ustaz, jangan kan imam masjid. Kalau bersih mau pakai akhlak gitu loh. Gak ada kaitannya bersih dengan apa. Ada orang yang bersih modelnya kecil-kecil tapi banyak. Haji. Itu dipaksa suruh merapal jadi 1 aja nggak bisa Pak. Jadi 1 orang itu punya karakter sendiri-sendiri. Betul ya? Nggak bisa jadi berubah. Itu kekuasaan Allah, kita pakamnya dulu. Sistem pencernaan, saya cepat. Ibu-ibu masak daging yang mentah, tebel, masak daging yang mentah, dikasihkan mati, kasih air dengan api yang sangat besar sampai mendidih 100 derajat Celcius. Di sana sampai lama berjam-jam airnya mulai habis. Yang terjadi pada daging apa? Empuk ya. Kalau daging yang berkualitas empuk, kalau daging yang murah, yang bagian yang murah, anos alon. Jadi empuk. Sekarang coba bapak-bapak ini makan daging mentah Pak. Makan daging mentah, besok itu tidak cuma empuk, tapi kuning dan nyekrot. Sangat empuk. Padahal tadi 100 derajat Celcius cuma segitu. Lah ini kok bisa nyekrot kayak gitu, berarti berapa derajat Celcius Pak? Masuk ke dalam perut kita ini berarti ada sistem enzimisasi yang lebih dahsyat daripada 100 derajat Celcius. Betul nggak? Tapi kok perut kita nggak monyong? Mau daging aja gitu, masa khususnya perutnya kok nggak monyong? Luar biasa sekali misteri di dalamnya itu. Itu saja sudah disalurkan, ada salesnya. Kalsiumnya masuk ke sana, kaliumnya masuk ke sana, vitaminnya masuk ke sana. Semua sudah ada salesnya. Transportasinya Pak 24 jam, namanya transdarah, mengalir terus 24 jam nggak tutup. Nggak ada dengan mau makan jam 12 malam. Maaf tutup, makan aja. Nanti itu akan diproses. Berarti dalam perut kita ini ada mega proyek 24 jam. Pabrik itu punya cerobong asap, ada saluran pembuangan di bawah. Knalpot saja punya motor. Panjenengan punya knalpot nggak? Punya nggak? Punya. Canggih mana knalpot kita dengan knalpot motor? Knalpot kita jangan diblobok Pak. Canggih mana Pak? Canggih knalpot kita. Tapi kalau ukurnya jangan suara loh ya. Kalau suara kadang kita nggak bersuara tapi bau. Kalau ukurnya jangan suara. Knalpot kita itu buka tutup otomatis Pak. Dimana saat dibutuhkan buka dia buka, saatnya tutup dia tutup, praktis. Makanya nggak ada apa namanya tikus masuk, coro masuk, nggak ada. Kita nggak punya kendali. Kalau panjenengan merasa hebat, coba sekarang ini knalpotnya kan saatnya tutup nih Pak. Sekuat tenaga jenengan coba buka 1 menit lagi. Sekarang ini bareng-bareng sama saya. Tetap nggak bisa buka.
sudah saatnya buka, jenengan tahan-tahan, nggak mau buka, itu tetap buka sendiri, kecret-kecret, Pak. Betul nggak? Ini masalah perburuan aja, kita nggak punya kuasa, Pak. Tentang sistem dalam tubuh kita ya. Sistem reproduksi. Ibu-ibu hamil membutuhkan asupan kalsium yang lebih untuk pembentukan tulang si janin. Permasalahannya adalah ketika ibu hamil kok tidak mendapatkan asupan kalsium yang lebih dari luar, apakah janinnya nggak punya tulang? Punya nggak? Punya ya. Terus kalsiumnya jatuh dari mana? Dari si ibunya ya, baik tulang maupun bisa gigi juga, di sana ada kalsium. Makanya ibu-ibu itu rawan pengeroposan tulang. Bapak-bapak itu harus sadar, kalau ibu-ibu, kalau istri sedang itu sedang hamil, belikanlah susu berkalsium tinggi, Pak. Jangan cuma minta susu terus. Sering minta susu tapi nggak pernah belikan susu. Pertanyaan saya, pengrajin terhebat di belahan bumi ini yang manakah yang mampu kemudian mendatangi tulangnya si ibu, dititili kalsiumnya, kemudian dibentuk sebuah kerangka janin tanpa merubah bentuk dari tulangnya si ibu? Kalau saya analogikan, ada pohon jati yang sangat besar, saya buat meja dan kursi, tapi pohon jatinya masih utuh. Pripun Pak Ibu? Bisa nggak? Ada yang bisa nggak seperti itu? Tidak bakalan bisa ada manusia yang mampu seperti itu. Itu Allah berikan sistem, Pak, dan itu hanya ada pada rahimnya ibu yang sangat kecil. Kalau sistem-sistemnya saja luar biasa hebatnya seperti itu, apalagi yang menciptakan sistem. Nanti akan ada korelasinya dengan metode. Ini kita simpan dulu, bahwa sistem ini luar biasa membersamai kita. Sekarang kita bicara tentang metode. Ada yang belajar totok punggung, Pak ya. Kalau BI kan belum terlalu banyak. Totok punggung, bantu saya, Pak. Orang patah tulang di totok punggung, titiknya mana, Pak? Belikat ya, belikat. Orang patah tulang itu di totok punggung belikat. Saya buat rumus. Kalau memang metode itu bisa menyebutkan totok punggung bisa menyebutkan patah tulang. Sekarang kita buat boneka. Boneka yang tidak ada sistemnya. Buat boneka ada tulangnya, ada punggungnya, ada tulang belakangnya. Tangannya boneka dipatahkan, kemudian bonekanya ditotok punggung. Bisa sembuh nggak itu? Dibekam, di BE, diblonyunginya, macam-macam, bisa sembuh nggak? Karena boneka nggak punya sistem. Totok punggung lagi. Orang hipertensi, darah tinggi, Pak, ditotok punggung, tensinya bisa turun nggak? Bisa ya? Saya buat rumus. Totok punggung bisa menurunkan tensi. Itu rumus. Kemudian ada yang lain, Pak, pasien yang lain, darah rendah. Saya totok punggung, darahnya naik atau turun? Turun. Naik atau turun, Pak? Naik. Naik ya? Naik. Ada rumus baru. Totok punggung menaikkan tekanan darah. Ada dua rumus untuk totok punggung. Totok punggung menurunkan tekanan darah dan totok punggung menaikkan tekanan darah. Yang benar yang mana? Yang benar totok punggung ngapain, Pak? Menormalkan tekanan darah, kan gitu ya. Normalnya orang satu dengan yang lain bisa beda-beda, Pak ya. Sekarang misalnya antum normalnya 120, saat ini 140, berarti tekanan darah tinggi. Saya totok punggung. Yang bekerja rumus yang naik atau turun? Turun. Yang pilih rumus siapa? Bela, turun. Saya totok punggung turun jadi 130. Saya totok punggung lagi turun jadi 120. Itu normalnya jenengan ya. Saya totok punggung lagi turun jadi 100 enggak? Enggak, berhenti. Yang nyetop siapa? Sistem tadi, Pak. Kalau saya punya kuasa, totok punggung itu misalnya bisa kita kendalikan menentukan itu. Antum 120, kemudian tensinya 140, berubah ke saya. Saya benci sama dia karena utang nggak nyaur-nyaur misalnya dia. Saya buat dia jadi 500. Bisa nggak? Bisa nggak? Saya totok punggung dia, saya buat dia jadi 500. Bisa nggak? Nggak bakalan. Karena kita itu tidak bisa ngapa-ngapain. Analoginya, ini kita agak terlambat sedikit nanti beberapa menit. Ini ada mobil Lamborghini dengan kuncinya.
Penting mana Pak? Mobil Lamborghini dengan kuncinya? Kunci. Kunci ya. Kalau gitu kita urunan. Urunan beli mobil Lamborghini harganya 2 miliar. Semiliar Pak ya. Saya mobilnya dengan kuncinya. Nanti saya akan beli kunci harga 25.000 yang baru. Saya naik mobil Lamborghini dengan kunci yang baru harga 1 miliar. Dengan naik kunci harga 1 miliar. Ingat, ini ada mobil Lamborghini dengan kuncinya. Saya punya kunci, namanya kunci bekam. Ternyata alatnya ketinggalan. Saya pakai kunci, namanya totok punggung. Jari saya sakit. Saya masih punya kunci, namanya bioelektrik. Listrik saya mati. Kunci-kunci itu bisa bermacam-macam, bisa dari yang 150.000 sampai jutaan, bisa yang dari besi sampai mutiara. Fungsi kunci cuma satu, yaitu apa Pak? Stimulan. Cuma sekedar dibuat. Yang bekerja adalah sistem. Yang saat ini masih menuhan-nuhankan metode Pak. Metode itu seperti kunci. Kenapa panjenengan selama ini kesulitan? Karena kalau ditanya siapa yang menyembuhkan? Allah. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Tapi dalam prakteknya panjenengan itu tidak bersandarkan pada Allah, tapi bersandar pada metode. Selama ini terjebak di situ. Betul tidak Pak? Kalau mau jujur. Allah di mana? Padahal saya akan jelaskan Allah lah yang punya sistem ini. Metode-metode yang jenengan Tuhankan seperti bekam, totok punggung, bioelektrik dan lain itu tidak bisa menentukan kesembuhan. Robohkan itu, gantilah dengan tauhid. Maka saran saya sekarang, Bapak sekarang kepada panjenengan, jangan sibuk-sibukkan panjenengan itu dengan urusan menghabiskan dana, menghabiskan untuk mengoleksi kunci. Ini pelatihan totok wajah, setelah itu ada pelatihan totok muka, setelah itu pelatihan totok raih. Para terapis kan biasanya kayak gitu Pak, seneng untuk pelatihan-pelatihan, koleksi sertifikat, pasien nggak dipercaya sama Allah. Saran saya sebagai seorang terapis muslim, justru bersibuk-sibuklah mendekatkan diri kepada yang menciptakan sistem, yang menguasai sistem, yaitu Allah. Karena saya semakin belajar, semakin menekuni ilmu bioelektrik, tak cari tahu sampai mentok, ternyata kesimpulannya bioelektrik gak bisa menyembuhkan Pak. Terjebak ya. Nanti semua ilmu sama. Saya tidak ngarang-ngarang, saya pakai data, pakai metodologi, ketemunya aura-aura. Contoh misalnya, nanti bisa memikirkan. Kalau metode ini menentukan kesembuhan, carilah 10 pasien sama, keluhannya sama, usianya sama, diterapi pakai metode yang sama, terapisnya sama, durasinya sama, sembuhnya sama enggak? Saya belum pernah menemukan yang sama. Pakai metode yang lain. Buat grafik. Ini pasien stroke ringan, pasien stroke lumayan berat, pasien stroke berat, pasien stroke sangat berat. Buat grafik. Kita terapi dengan metode yang sama, durasi yang sama, terapis yang sama. Harusnya kalau ini menentukan kesembuhan, itu sembuhnya urut Pak. Betul nggak? Itu nggak akan ada yang urut. Saya terapi dengan data-data saya, orang stroke berat ditangani dengan 4-5 kali terapi sembuh itu banyak. Kalau saya membuat hukum pasti yang namanya stroke berat 4-5 kali sembuh, berarti harusnya yang stroke ringan sekali 2 kali kan ya. Saya menemukan data lain, stroke ringan 10 kali nggak sembuh juga banyak. Akan ketemu hasil yang acak Pak. Ternyata kesimpulannya untuk pengobatan, untuk kesembuhan itu, bahasa yang paling benar dari penelitian saya adalah terserah Allah, sakarep-karepe Allah. Bahasa terserahnya Allah itu sebenarnya kalau bahasa agamanya apa? Apa? Tawakal Pak. Sejak SD saya itu tahu mendapatkan materi di SD, tugas kita adalah ikhtiar, setelah itu adalah tawakal Pak gitu. Berpasrah diri atas keputusan Allah. Ternyata sejak SD saya tahu, tapi ngerti makna tawakal yang sesungguhnya butuh ilmu. Ilmu tertinggi itu tauhid. Kalau sekarang ada namanya ya pepatah Pak, air beriak tanda ada. Misalnya ilmu lain Pak, ilmu bela diri. Orang yang baru belajar ilmu bela diri 2-3 bulan Pak, itu
jadi berbeda, kan gitu. Kemudian pengennya itu mantang-mantang, ya, belum kan gitu. Tapi bagi masternya bela diri lebih menghindari perkelahian, coba lihat. Malah justru lebih bijaksana, ngomong dan sebagainya. Air beriak ada tak dalam, sama. Kalau jenengan menekuni ilmu pengobatan, ditekuni dengan sungguh-sungguh, kok masih beriak, artinya mengoreksi ini, masih sesumbar-sumbar itu masih pada tangan. Kalau nanti jangan menekuni apapun, mau bukan, mau refleksi, mau ini, akan menemukan yang namanya tauhid. Karena tauhid itu ada di semua aspek kehidupan. Di refleksi tidak akan ada hukum pasti, di dialektik tidak akan ada hukum pasti, Pak. Kadang seorang trainer metode dia hidupnya dari ini, makanya yang tidak berhubungan adalah ini menjebak, Pak. Jadi pelatihan-pelatihan yang ada selama ini itu banyak yang menjebak. Panjenengan menjadi seorang terapis yang kapitalis, orientasi dunia semua. Padahal kalau jenengan sudah mempelajari semuanya, mentok itu ternyata terserah Allah. Ada mobil Lamborghini, kuncinya tepat, ikut pelajaran pelatihan harganya mahal, kuncinya pas set dinyalakan. Apakah mobil Lamborghini-nya itu pasti akan nyala? Pasti nyala? Belum tentu, bisa jadi akinya tekor, bisa jadi bensinnya habis. Masalah bensin, aki tekor, sistem itu terserah Allah. Punya pasien kanker mulut, badannya habis, mau mati, nggak mati-mati. Diterapi pakai bioelektrik, progres metode bioelektrik untuk kanker itu, misalnya kanker, Pak. Dia dari kenceng kemudian dikendor, kemudian mulai mempes. Itu progres, belum cara sembuh. Nah ini kankernya kanker mulut, badannya habis, ini diterapi, jangankan sembuh, progresnya aja nggak ada. Apa yang salah kan itu? Ternyata setelah cari tahu, si ibu ini dia adalah anak yang durhaka terhadap ibunya. Dia saat itu mengusir ibunya yang sudah tua renta itu, Pak, tinggal di rumahnya tetangga. Padahal itu adalah rumahnya, dia menantu. Ketika Allah murka menjadikan jadilah kanker, Mas, dengan punya metode yang bisa menyembuhkan kanker, Allah berkehendak dia sembuh, tidak bakalan sembuh. Paham ya? Jadi selama ini kalau sudah berpikir bahwa metode robokan, itulah kenapa sekarang banyak terapis itu pelatihan yang mahal-mahal, nerangin pasien kok nggak sembuh, terus kecewa, bingung, kok nggak sembuh ya? Karena kita itu nggak bisa nyembuh. Tauhidnya ini penting. Sekali panjenengan berpikir bahwa metode yang menyembuhkan bermasalah, tidak panjenengan sekalian. Paham ya? Tambahin tepat. Kalau ada pasien datang ke tempat panjenengan, kemudian minta terapi, kemudian jenengan terapi, targetnya terapis itu apa? Sembuh ya. Dulu sembuh, Pak. Mulai sekarang pemahamannya harus berubah. Yang bisa menyembuhkan siapa? Allah. Kalau target kita menyembuhkan, berarti target kita salah. Berarti target kita itu selama ini salah. Makanya kalau ada pasien nggak sembuh, bingung kita. Seakan-akan targetnya nggak tercapai. Itu metode. Saya bilang metode, kunci itu penting nggak? Penting. Letakkanlah kunci pada porsinya. Jangan sampai kuncinya kita tuhankan. Tauhid yang benar. Kemudian posisi terapis itu kayak apa, Pak? Saya simulasikan langsung. Saya terapis. Saya bawa kunci. Kunci itu metode dari pelajaran saya itu pelatihan. Pasiennya datang, mobil Lamborghini-nya datang. Tugas saya itu, Pak, cuma megang kunci, memasukkan kunci ke lubang dan menggesernya. Jereng. Maka yang bekerja adalah sistem. Ketika sistem bekerja, kankernya kok sembuh, diabetesnya kok sembuh, stroke-nya kok sembuh. Terus kok kita ngaku-ngaku yang menyembuhkan, kita ngaku-ngaku yang pinter. Kira-kira pas enggak, Pak? Tugas kita tadi cuma sekedar megang kunci, memasukkan kunci ke dalam lubang dan menggesernya. Masalah sembuh tidaknya kita juga nggak bisa ngerti. Gitu, Pak ya. Rendahkanlah diri kita serendah-rendahnya, jangan sampai muncul kesombongan. Caranya kalau saya pakai trik jargon-jargon, Pak. Tugas kita itu hanya sekedar jereng. Bareng-bareng, Pak. Tugas kita hanya sekedar jereng. Gitu aja. Kalau nanti ada pasien datang di rumah sakit nggak sembuh-sembuh, parah, kemudian kita jereng,
kok sembuh. Kemudian ada orang mengatakan, oh Ustaz pintar sekali ya, itu bisa di mana nggak sembuh loh. Ini kok sembuh di tempatnya Ustaz? Jawab, tugas kita hanya kesembuhan dari Allah. Itu mengamankan diri kita dari sifat sombong. Gitu nggih. Kemudian pilar-pilar yang dibangun apa? Nah, kita bahas setelah rehat dan salat dulu. Oke, dari saya sampai sekian dulu nggih. Nanti kita istirahat salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesi pertama telah usai. Bapak Ibu yang kami hormati, yang dari awal ketika tadi di sini pelatihan apa Bapak Ibu? Bioelektrik. Dari pagi sampai sekarang itu enggak elektriknya? Itu enggak? Kita lebih dari itu. Soal bioelektrik, mohon maaf, saya saja sambil terus katanya sudah apa? 15 menit sudah selesai perjalanan. Ini yang saya dapatkan lebih juga, yang tidak saya dapat dari mana-mana. Mohon maaf, saya tidak mengumpulkan itu dari Indonesia, tapi inti dari ini ada di sini. Saya belum penggila metode. Di mana pelatihan ini, di mana pelatihan itu, saya dan sebagainya. Betul Bapak Ibu. Tapi juga seperti ini, enggak. Kenapa? Durasi antara ketahuannya dengan metodenya itu jomplang. Bisa jadi pelatihan bioelektrik sebenarnya gratis, betul kan? Gratis kan pelatihan bioelektrik gratis, tapi menancapkan akidah tauhid yang kemudian menyeretnya ke tanah dakwah itu luar biasa. Dan efek pada kehidupan saya itu menjadi luar biasa. Saya setiap kali mengikuti beliau, masya Allah, sentuhan-sentuhan ada. Dan yang menjadi luar biasa adalah ini adalah di pondok pesantren yang ketiga ya Mas ya. Yang pertama di yang Jana saya mendapatkan suatu bahwa ilmu pengobatan adalah kedua setelah tauhid. Kemudian kemarin di Pak Yai dia juga gitu tentang penanganan COVID, jangan takut. Karena sesungguhnya begini saya. Dan hari ini, masya Allah luar biasa. Itu saya lakukan perjalanan dari jauh dari sana ke sini. Betul-betul saya pencet. Ya Allah, bilang kalau Pak punya ini. Karena itu tidak bisa. Oke Bapak Ibu, silakan kita akan datang dan kita akan sholat dulu ya. Sholat berjamaah, setelah itu ambil konsumsi ada di panitia sana dan saya sudah di sana. Kita kembali lagi, kita cepat ya, kita berburu waktu karena materinya masih banyak. Emang dan saya kalau kelewatan. Insya Allah jam 1 kurang seperempat sudah pada kumpul di sini. Siap? Selamat beristirahat. Gurunya dari belakang sini.